Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu lagi dengan Ibu. Oke, kali ini belajar bimbingan dan konseling. Materinya untuk kelas 11 yaitu teori tentang belajar. Simak materinya baik-baik ya. Teori tentang belajar. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak lepas dari individu lainnya. Secara kodrati, manusia akan selalu hidup bersama. Hidup bersama antar manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan semacam inilah terjadi interaksi. Dengan demikian, kegiatan hidup manusia akan selalu dibarengi dengan proses interaksi atau komunikasi, baik interaksi dengan alam lingkungan, interaksi dengan sesama, maupun interaksi dengan Tuhannya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ketidakterbatasannya akal dan keinginan manusia, untuk itu perlu dipahami secara benar mengenai pengertian proses dan interaksi belajar. Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang tunggal, tetapi memang memiliki makna yang berbeda. Belajar diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku karena hasil dan pengalaman yang diperoleh, sedangkan mengajar adalah kegiatan menyediakan kondisi yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar siswa atau subjek belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dapat membawa perubahan serta kesadaran diri sebagai pribadi. Menurut Arden and Branson mengatakan bahwa hal yang mendorong seseorang itu untuk belajar antara lain sebagai berikut. 1. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. 2. Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju. 3. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. 4. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetensi. 5. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman. 6. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Makna dan tujuan belajar. Kita semua dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan, dan kita semua mempunyai alat-alat yang kita perlukan untuk memuaskannya. Salah satunya dengan belajar. Bertolak dari perubahan yang ditimbulkan oleh perbuatan belajar, kemudian para ahli ilmu jiwa belajar berusaha merumuskan apakah belajar itu. Makna-makna belajar oleh para ahli yang antara lain: 1. Menurut Cambridge dalam bukunya Education Psychology mengatakan, learning is shown by a change in behavior as a result of experience. Jadi menurut Cambridge, belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami, dan dengan mengalami itu si pelajar menggunakan panca indera. 2. Menurut Bergson dan Steiner dalam bukunya Human Behavior 1964 halaman 135 mengemukakan, learning change in behavior result from previous behavior in similar situation. Dengan demikian, menurut batasan di atas yang tidak begitu jauh dengan batasan Cronbach, belajar dalam pengertian yang lebih luas mengacu kepada akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pengalaman, baik secara langsung maupun secara simbolik, terhadap tingkah laku berikutnya. 3. Menurut Robert M. James dalam bukunya The Condition of Learning 1977 halaman 3 mengemukakan, learning is a change in human disposition of capacity which persists over the period of time and which is not simple ascribable to process of growth. Tegasnya, menurut James, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku
yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sudah melakukan tindakan yang serupa. Dalam artian perubahannya menuju dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Bahwa belajar itu membawa perubahan dalam artian behavior change, aktual maupun potensial. B. Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru. C. Bahwa perubahan itu terdapat karena usaha dengan perbuatan sengaja. Mengenai tujuan-tujuan belajar itu sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan-tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, lazim dinamakan dengan instruksional effect, yang biasa berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan-tujuan yang lebih merupakan hasil sampingan, yaitu tercapai karena siswa menghidupi life in suatu lingkungan belajar tertentu seperti contohnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, dan menerima pendapat orang lain. Dari uraian di atas, kalau dirangkum dan ditinjau secara umum, maka tujuan belajar itu ada 3 jenis. 1. Untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Memilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan. 2. Penanaman konsep dan keterampilan. Penanaman konsep atau merumuskan konsep juga memerlukan suatu keterampilan. Keterampilan itu memang dapat dididik, yaitu dengan banyak melatih kemampuan. 3. Pembentukan sikap. Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi, semua itu lebih cenderung pada faktor lingkungan dan keluarga, dalam arti tergantung pada keadaan. Beberapa teori tentang belajar. Dalam hal ini secara global ada 3 teori, yaitu 1. Teori ilmu jiwa daya. Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari bermacam daya. Masing-masing daya agar memenuhi fungsi dengan tepat dapat dilatih dengan berbagai latihan. Dengan demikian, tugas pendidikan ialah menimbulkannya dengan latihan guna memperoleh pengetahuan. 2. Teori koneksionisme. Teori ini dikemukakan oleh Edward L. Thorndike. Menurut pendapatnya, belajar adalah pembentukan atau penguatan hubungan antara stimulus, respon, dan sambutan. Yang ketiga yaitu teori conditioning. Tokohnya ialah Ivan Petrovich Pavlov. Dengan classical conditioning adalah refleks tak bersyarat, yaitu suatu respon bawaan terhadap perangsang-perangsang dalam arti bahwa ia memang tidak dipelajari, baik dalam kehidupan hewan maupun manusia. Misalnya, keluarnya air liur anjing pada saat melihat makanan dan kedipan mata untuk merespon tiupan udara. 4. Teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah berkenaan dengan keseluruhan individu dan timbul dari interaksinya yang matang dengan lingkungannya. Melalui interaksi ini, kemudian tersusunlah bentuk-bentuk persepsi, imajinasi, dan pandangan baru yang kesemuanya membentuk pemahaman atau wawasan yang bekerja selama individu melakukan pemecahan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu banyak sekali, antara lain faktor yang berasal dari luar diri si pelajar, dan ini digolongkan jadi 2 golongan, yaitu A. Faktor non-sosial dalam belajar. Kelompok faktor ini boleh dikatakan tak terbilang jumlahnya, seperti misalnya keadaan suhu, keadaan udara, cuaca, waktu, pagi, siang, dan malam, tempat, letaknya. B. Faktor-faktor sosial dan belajar. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah faktor
faktor manusia atau sesama manusia. Baik manusia itu ada, misalnya hadir di dalam kelas, maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan. Jadi tidak langsung hadir, misalnya keterlambatan si pelajar mengikuti pelajaran. Yang berikutnya, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar dan digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama A. Faktor-faktor fisiologis dalam belajar. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu keadaan tonus jasmani pada umumnya. Keadaan tonus jasmani pada umumnya ini dapat melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang kurang segar atau sakit. Kemudian, keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu, terutama fungsi-fungsi panca indera. Orang mengenal dunia sekitarnya dengan belajar dan mempergunakan panca indera. Baik fungsi panca indera merupakan syarat dapat belajar dengan baik. B. Faktor-faktor psikologis dalam belajar yang meliputi antara lain perhatian, pengamatan, tanggapan dan variasi, fantasi, ingatan, berpikir, perasaan, dan motif-motif. Baik anak-anak, sekarang kita sampai pada soal yang harus kalian jawab. Ada 4 soal di sini. Kalian boleh mengerjakan menggunakan di buku atau di kertas, boleh juga kalian kerjakan di Word. Kemudian kalian kirim hasil kerja kalian di Google Classroom. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.